Kurikulum Merdeka Part 3. Struktur kurikulum merdeka pada sekolah dasar. Simak baik-baik ya teman-teman guru semuanya dan semoga bermanfaat. Pada kurikulum merdeka pastinya memiliki struktur kurikulum yang harus diketahui oleh guru sebelum mengimplementasikan atau mengajarkan kepada murid kita. Saya di sini akan membahas lebih rinci terkait dengan hanya untuk sekolah dasar. Untuk struktur kurikulumnya terbagi menjadi dua, intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh teman-teman guru terkait dengan intrakurikuler. Yang pertama, itu merupakan pembelajaran reguler ataupun rutin. 1 jam pembelajaran 35 menit. Yang kedua, pendekatan pembelajaran bisa menggunakan tematik, mata pelajaran, ataupun terintegrasi. Namun saran saya khususnya di kelas rendah di fase A, kelas 1 dan 2, alangkah baiknya menggunakan tematik sebagai ruang lingkup untuk anak-anak bisa memahami materi jauh lebih mudah. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran. CP di sekolah dasar terdapat 3 fase. Fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Jadi, satu fase itu 2 tahun. Untuk menentukan CP yang digunakan di kelas 1 ataupun di kelas 2, alangkah baiknya guru kelas 1 dan kelas 2 berdiskusi dan untuk menentukan manakah yang cocok di kelas 1, manakah yang cocok di kelas 2. Kemudian selanjutnya, untuk mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, baru akan dipelajari di fase B. Berarti dimulai di kelas 3 dan 4 dan fase C kelas 5 dan 6. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan, tergantung kesiapan dari satuan pendidikan tersebut, khususnya dalam sumber daya manusia yaitu tenaga pengajar. Apakah guru bahasa Inggrisnya ada ataupun tidak. Yang terakhir, terkait dengan mata pelajaran seni, satuan pendidikan boleh memilih salah satu, tergantung juga kesiapan dari guru ataupun satuan pendidikan tersebut, kelengkapan apa yang dimiliki untuk seninya. Boleh seni musik, seni rupa, ataupun seni tari. Nah, untuk struktur yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pembelajaran tidak formal, fleksibel, interaktif, dan lintas disiplin ilmu. Jadi bisa mempelajari lingkungan di sekitar. Kemudian yang kedua, ada 5 tema untuk sekolah dasar. Tema yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dan yang terakhir kewirausahaan. Jadi, setiap satu semester, satuan pendidikan memilih tema untuk dijadikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti di semester berikutnya, semester genap, tentukan tema atau tetap menggunakan tema yang sama. Kemudian yang ketiga, harus tercermin profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, benar-kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian, yang keempat, hasil belajar dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dapat dilakukan dengan mengadakan pameran. Jadi hasil karyanya diadakan pameran dan semua orang tua murid bisa melihat hasil karya anak murid kita tersebut. Kemudian yang terakhir, rapot P5 akan diberikan di akhir tahun. Jadi 1 tahun hanya 1 kali murid menerima untuk rapot P5-nya. Yuk teman-teman guru, sudah tahu kan bedanya antara intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk lebih lengkapnya, simak di part berikutnya ya. Terima kasih, dadah.